Oke, jadi teman-teman kita bisa lihat di sini ya customer journey kita itu kayak gimana. Kita minggu lalu sudah melihat seperti ini. Jadi kalau tahun 1930 itu masih orientasinya marketing itu produk, gimana caranya jual, 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 jual. Nah, journey yang sekarang tahun 2021 ini tentu customer journey itu udah berubah drastis, nggak seperti dulu lagi. Mungkin kalau dilihat lebih detail, berapa banyak dari kalian semua itu yang masih sering ke toko fisik. Even sebelum masa pandemi pun mungkin kalian nggak terlalu sering. Apalagi masa pandemi ini, tambah nggak pernah lagi kan. Nah, jadi journey sebuah customer itu harus kita pertimbangkan ketika membeli produk kita. Even itu di marketplace. Marketplace menyediakan tempat. Tapi kembali, tempat itu nggak akan berguna kalau kita juga nggak melakukan optimizing. Atau kalau kita juga nggak mempertimbangkan customer journey ini. Sama kayak misalkan kita di mall. Kenapa kok ada toko di mall itu satu rame, satu enggak? Bisa jadi karena customer journey-nya itu beda. Ada satu merasa, oh kalau saya kalau belanja di sini lebih gampang dibandingkan belanja di yang tempat lain. Nah, itu ngefek. Karena customer journey ujungnya ke money generator. Mungkin gini, saya mau tanya dulu nih, teman-teman dari sini ada yang pernah ke Galaxy Mall nggak? Pernah tahu Galaxy Mall? Mall zaman saya dulu waktu masih SMP dan SMA. Ada yang pernah nggak? Ayo, masuk kalian nggak pernah ke mall sama sekali, Rek? Kan pandemi baru tahun 2020. Ada yang pernah ke Galaxy Mall nggak? Halo? Atau Galaxy Mall terlalu jauh dari domisili kalian? Ada yang pernah nggak Galaxy Mall? Jarang banget, Pak. Tapi pernah. Pernah. Nah, Birli pernah makan di food court-nya? Belum? Belum pernah, Pak. Nah, oke, gini deh. Menurut kalian harusnya food court itu kayak gimana? Paling enak posisinya? Oh, food court ideal menurut kalian itu harusnya kayak gimana? Nggak jauh-jauh itu, Pak, tempatnya. Biasanya kan di paling atas itu, Pak. Oke, terus apa lagi nih? Mungkin dari teman yang lain nih. Food court kalian tuh menurutnya kalian yang ideal tuh harusnya kayak gimana? Ayo guys, masuk. Ayo, masih pagi masuk udah lemes. Ayo kan, ayo dong jawab dong. Lex, Felix, menurutmu food court yang ideal kayak gimana, Lex? Pilihan Yang makanannya sudah banyak, ada. Pak. Kenapa? Pilihan makanannya banyak. Selain itu, kamu sebagai customer masuk berharap pilihan makanan banyak. Kamu pasti kan Tempatnya berharap nyaman, lebih. Pak. Tempatnya nyaman, terus apa lagi? Tempat duduknya banyak. Oke, oke, thank you Felix. Rohan, tadi mau bilang ya, apa Rohan? Halo Rohan, tadi kayaknya kamu menyampaikan sesuatu. Ayo, silakan. Ini Pak, nggak ruwet Pak, maksudnya penataan tempatnya. Oke, nggak ruwet. Tempatnya nyaman. Terus tadi pilihan makanannya banyak. Terus, oke, mungkin ada yang mau nambahkan satu lagi. Ayo, ayo dong guys. Apa yang mau ditambahkan? Ayo. Ayo. Ayo dong. So, iya, Michelle, sorry, nggak kedengeran. Kalau di GM kan pembayarannya lewat satu kasir gitu, setahu saya. Oke. Oke, ini Michelle tadi udah mengklarifikasi di game pembayaran lewat satu kasir. Oke, guys, ini tadi yang kalian katakan itu adalah sebenarnya representasi dari sebuah customer journey. Ketika Anda masuk ke food court pun, Anda punya berharap food court itu harusnya seperti ini, supaya saya tidak ruwet. Kenapa tadi saya nyoroti GM? GM itu termasuk menurut saya food court paling ruwet. Ruwetnya apa? Tadi Michelle udah bilang, saya tuh belanja di tenannya mereka ya. Misalkan saya belanja bakso satu. Nanti pihak bakso itu akan ngasih erek-erek itu, ngasih nota, kemudian saya disuruh bayar ke kasir. Setelah saya bayar di kasir, saya harus ngasih ke waiters yang ada di sekitar situ untuk ngasihkan, Mbak ini pesanan saya, nanti tolong diantar. Setelah itu saya cari tempat duduk.
Oke, dari situ kelihatan berapa langkah yang saya perlukan untuk membeli sebuah makanan. 1, tadi saya harus datang ke tempat yang jual. 2, saya harus bayar. 3, saya harus ngasih ke waiters. Kira-kira itu sebenarnya efektif apa enggak? Kenapa, Ishak? Enggak, itu terlalu banyak makan waktu itu. Terlalu banyak makan waktu. Sedangkan food court yang kalian tadi definisikan, itu kan harapan kalian kan tempatnya nyaman, enak gitu ya, datang, bleng, beli, langsung oke, nanti kami yang antar. Jadi apa? Langkahnya kalian cuma sekali toh datang terus diantar, betul ya? Nah, itu dia yang disebut dengan namanya customer journey. Customer journey itu berpengaruh. Maka itu nggak heran banyak ada food court yang ramai, ada food court yang sepi. Ada yang coba berinovasi waktu itu. Food court dengan apa? Tahu yang pakai kartu itu loh, tahu? Tahu nggak guys? Yang pakai kartu Tahu, Pak. terus digesek, terus kamu mesti top up dulu dulu. Tahu ya? Tahu. Itu sebenarnya mempermudah atau mempersulit? Mempersulit, Pak. Kenapa kok mempersulit? Harus top up dulu, Pak. Kelihatannya secara teknologi keren ya, tapi secara efisien itu tidak efisien. Kenapa? Orang harus top up dulu. Selesai top up, nanti ada kembalian uang dikembalikan, betul ya? Dan kartu itu tidak ada benefitnya apa-apa buat kita. Ya kalau pakai kartu dikasih diskon, ini betul nggak? Nah, itu kelihatan, customer journey itu pengaruh. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika kita dalam sebuah marketing ada namanya awareness, kemudian ada interest, ada decision, dan action. Ada tofu, mofu, bofu yang kemarin kita sudah bahas ya. Oke, kita lanjut aja ke berikutnya. Journey mapping not just for major transformation. Jadi customer journey itu bukan cuma sekedar, wah, sekarang online, digital, semua migrasi ya, kayak itu ya, trennya beberapa tahun lalu. Itu banyak food court tuh dalam tanda kutip ikut-ikutan itu. Oh ya, ada teknologi baru nih, kelihatannya secara pencatatan tidak ruwet. Pakai kartu. Banyak yang ikuti. Tapi ternyata tidak efektif, belum tentu efektif. Journey mapping itu apa? Biar gimana cara kita melakukan simplifikasi untuk customer journey kita. Journey mapping can be as a big or as a small as you want. Katanya apa? Dengan developing new marketing plan, implementing new functionality, vendor selection, replatforming, building new site. Mungkin kalau teman-teman lihat, zaman tahun 2000-an, sosial media itu nggak dilirik sama sekali oleh vendor-vendor besar. Dianggap itu apa itulah. Mungkin kita pakai printed material itu bisa promosi. Tapi sekarang zaman terbalik. Mereka semua sangat mengandalkan sosial media. Kenapa? Ternyata dengan sosial media kita bisa melakukan simplifikasi enggak ketika kita mau beli mobil. Bisa nggak? Saya tanya paling ekstrim ya. Ketika kita mau beli mobil, itu bisa nggak kita melakukan simplifikasi dengan memanfaatkan sosial media atau chat platform? Bisa nggak teman-teman? Ya Raffi? Iya Pak, bisa Pak. Sorry, suaramu kurang keras. Iya Pak, bisa Pak. Sorry, nggak keras. Suaramu nggak kedengeran Raffi. Agak keras. Atau di chat, nggak apa-apa, di chat. Oke ya, apa yang mau Raffi katakan nggak apa-apa, di chat aja. Oke, jadi itu ya teman-teman, dengan sosial media dan chat platform itu sebenarnya sekarang even hanya untuk beli mobil itu tuh bisa untuk ngefek. Itu kita bisa nge-cut jalur. Jalurnya apa? Ya sudah, kalau ada orang butuh kontak aja lewat Instagram, lewat chat. Beres kan? Orang nggak perlu lagi ke tokonya. Apalagi kayak penggemar fanatik mobil tertentu. Dia udah tahu kok dia mau beli apa, betul nggak? Langsung aja
DM di Instagram kan sekarang banyak tuh sales-salesnya mobil yang punya akun IG, Sopo, Daihatsu, siapa, Honda, gitu lah. Ya itu bisa melakukan cara itu bisa untuk melakukan journey mapping yang lebih singkat. Jadi orang tinggal langsung kontak ke salesnya. Karena tahu ujungnya ketika kamu masuk ke showroom, ujungnya dilempar ke sales juga kok. Kenapa nggak dari awal aja langsung sama salesnya? Asal salesnya punya knowledge yang bagus ya tentang produknya. Oke, terus what is in for me? Diferensiasi relevant site atau store experience based on the understanding customer motivation and goal. Penataan toko kita, penataan estalase kita itu pengaruh dengan customer journey. Meskipun online, itu tetap berpengaruh. Cohesive strategy to think about all customer touch point that make customer journey. Kita harus tahu customer itu harapannya mau seperti apa. Seperti marketplace, kita tuh sebenarnya mau jual yang apa dulu. Setelah orang beli ini, dia mau beli apa? Touch point-nya kalau di marketplace kan misalkan kita beli laptop selalu ditawari case-nya kan atau perangkat-perangkat yang lainnya. Nah itu. Apalagi kalau di yang orange, marketplace orange itu kan selalu kan kamu beli apa, bawahnya ada toh produk lain dari toko ini. Ada nggak? Ada nggak? Ada, Pak. Nah itu ngefek nggak sebenarnya untuk customer journey? Efek, Pak. Kadang ngecek. Ngefek. Dan apalagi kalau itu kan kadang kan dalam tanda kutip ada triki-trikinya Pak. Free ongkir 30.000. Sengaja produknya kamu buat 29.000. Terus bawahnya ada kan, ayo produk lain. Oh nggak mau kan customer cari, betul nggak? Nah, itu artinya apa? Customer touch point-nya penting. Kemudian get organization wide by in optimizing the shopping experience and negotiation and retention strategy. Pastikan apa? Bahwa customer itu melakukan journey yang optimal. Jangan terlalu banyak ngeklik. Minggu lalu saya pernah bilang kan, ada orang mau beli barang di marketplace, stok, harap PM dulu, harap chat dulu untuk menanya kondisi stok, warna, harap tanya chat dulu untuk tanya. Itu journey-nya panjang atau pendek? Panjang, Pak. Panjang ya, orang mau beli aja suruh ngechat dulu kan. Nah itulah kenapa kita pentingnya penataan organization wide. Mengorganisir semua agar apa? Semua itu orang itu kalau mau beli cukup sekali touch, klik, udah langsung beli. Kalau masih suruh tanya, harap chat untuk melihat persediaan warna untuk tipe tertentu ya. Aduh ya, customer lama-lama males gitu ya. Pindah tempat lain aja. Ingat, di marketplace customer itu hampir tidak punya loyalitas. Kalau kita tidak bisa membangun loyalitas dengan baik. Untuk itulah customer journey ini yang masih bisa kita optimizing. Orang jangan sampai terlalu banyak klik di marketplace kita. Comprehensive map of all enabling teknologi. Semua teknologi kita harus enabling. Semua kita pakai. Tujuannya apa? Yaitu tadi. Orang tahu produk kita apa. Nanti transaksinya bisa di marketplace. Customer centric experience that will increase revenue and customer retention LTV. Oke, lanjut dulu. Oke, ini ya, atribut of a successful customer journey map. Build your map from a customer point. Ingat, build your map from a customer point. Jangan dari kita sebagai seller point. Kita sebagai seller memang paling enak nyantumkan stok di marketplace, betul ya. Belum lagi kalau kita main di banyak marketplace gitu ya. Karena banyak di marketplace, kadang kita harus buat seolah-olah kita punya 3 toko. Satu toko ini kita kasih stok berapa, toko ini berapa, toko ini berapa. Tapi dari sisi customer, dengan ketika mereka harus diminta untuk chat kita ketika mau beli, itu merepotkan mereka juga. Kemudian capture your customer perception of their experience relative to their goals, need, feelings, and expectation. Kita harus lihat customer kita itu sebenarnya pengennya kayak gimana. Produk tertentu
variasi itu penting nggak? Di produk tertentu, variasi dan warna itu penting apa enggak? Penting, Pak. Penting. Contoh casing HP, warna itu penting enggak? Penting, Pak. Penting. Kenapa? Orang tuh fanatik sama warna, betul ya? Ya. Jati diri, identity itu, Pak. Identitinya diri kita itu warna itu. Jadi apa? Kalau ada kamu jual casing handphone di marketplace, tapi masih ada tulisannya untuk warna harap cat, dan bahkan kamu nggak ngasih keterangan warnanya itu ada apa aja, by default orang nggak akan mau beli. Kenapa? Merasa repot. Tapi beda kalau kita ada case handphone, lengkap. Untuk tipe handphone apa? Ceklik, langsung muncul. Warnanya apa? Ini. Mau apa lagi? Ceklik. Itu customer merasa puas kan? Ingat, case handphone itu one for all apa bukan? Even itu sama punyanya iPhone. Bukan, Pak. Bukan. Jadi masa tiap kali saya mau beli handphone untuk katakan Xiaomi, mesti ngecek dulu, Gan, untuk Xiaomi tipe ini ada enggak? Ya males sih gitu ya. Mending cari apa ya? Benar-benar diklik-klik ada semua itu kan. Warnanya plus lengkap. Masih suruh tanya stok warna, aduh gitu ya. Dan kemudian fokus customer journey across multiple touch point. Jadi orang kalau misalkan oke, orang mau beli ini, biasanya beli apa? Produk kita sebisa mungkin di marketplace itu saling berkorelasi. Contoh tadi kayak orang beli handphone, terus beli casing. Kemudian beli apa lagi biasanya? Selain handphone, casing, beli apa lagi? Apa yang cari Anda sebagai konsumer handphone, selain casing? Headset mungkin, Pak. Headset bisa. Kalau sekarang bukan headset ya, tapi TWS ya. Betul ya? Yang tanpa kabel itu loh. Ya, Pak. Apalagi ini, kalian sebagai pengguna setia handphone dan Charger, Pak. Power bank, Pak. power bank, charger, itu ngefek semua. Itu touch point juga kan. Orang mungkin jadi pengen beli power bank juga. Meskipun katanya ya sekarang kan handphone baterainya kuat-kuat, tapi kalau saya nggak yakin ya kuat gimana. Tiap hari tiap jam Instagraman, tiap waktu WhatsAppan ya handphone apapun pasti nggak kuat ya. Kemudian visualize the customer journey, make it easier to understand, engage and make decision. Dari semua itu kita bisa visualisasikan. Kalau customer mau beli barang kita itu kayak gimana, ngekliknya harus berapa kali, kita bisa visualisasikan sendiri. Ketika kita merasa itu ribet, berarti kita harus simplify. Contoh, jangan pernah buat produk namanya casing handphone, kemudian variasinya juga banyak, jentrean gitu. Orang ruwet enggak akhirnya. Nah itu kita pun namanya visualisasi. Visualisasikan customer journey. Misalkan Anda sudah punya marketplace, sudah upload produknya, sudah setting semua, Anda coba beli sebagai customer. Kira-kira Anda merasa ribet apa enggak? Kalau Anda merasa ribet, berarti jangan. Harus disimplifikasi. Oke, ini ya, stage stop of typical customer journey. Ada discovery, consideration, purchase, use, service, dan loyalty. Kita tahu customer di marketplace itu loyalitasnya semakin rendah, tapi bukan berarti tidak bisa dibangun. Karena apa? Orang seringkali di marketplace kan ada fitur sekarang namanya beli lagi. Ketika orang ngeklik beli lagi, berarti dia sudah loyal pada Anda. Discovery-nya gimana? Bisa melalui sosial media. Orang mau beli barang juga pasti mempertimbangkan. Pertimbangannya apa? Toko Anda meyakinkan apa enggak? Cara mereka ngecek atau ngetes untuk mempertimbangkan gimana? Biasanya ketika mereka chat, Anda responnya cepat apa lambat? Kemarin saya tuh barusan belikan satu mainan untuk anak saya, mainan ring basket gitu ya. Harganya aslinya tuh 300.000. Bayangkan ya 300.000. Tapi di marketplace ada yang jual cuman 75.000. Wah, ya. Langsung mata hijau ya. Wih, 75.000. Tapi apakah saya langsung beli? Oh enggak ya, pertimbangkan dulu. Caranya gimana? Pasti ngechat dulu kan. Kalau orangnya di chat balas-balas, akhirnya apa? Ya udah oke, aman. Baru transaksi. Nah, consideration itu bisa dibangun dengan seperti ini. Meskipun kita nggak bisa ketemu, itu aman. Beberapa waktu lalu saya juga
beli headset itu lebih lucu. Saya belinya di OLX. Ada harganya biasanya sekian, harganya bisa lebih murah 100.000. Saya chat via WA. Halo kan, gimana ini? Pendek kata harga masih didiskon lagi. Kemudian kita mulai kenalan siapa namanya ini. Ternyata kita punya satu circle yang sama. Temannya dia, teman saya juga. Pendek kata akhirnya oke, kirim ya, oke, gampang. Even bahkan ketika dia kirim saya belum transfer itu nggak masalah. Kenapa? Berhasil bangun intouch meyakinkan bahwa saya pasti transfer. Sedangkan yang pihak seller meyakinkan bahwa saya pasti akan kirim. Itu jadi consideration. Dari cara respon kita itu bisa kelihatan. Bahkan kita sendiri kalau sebagai consumer, kita bisa tahu nggak sih yang jual ini nggak meyakinkan apa nggak? Bisa kelihatan nggak? Kalau dia mau nipu pun loh, bahkan bisa kelihatan nggak? Kadang bisa, kadang Mbak. Bisa, Pak. Bisa sih, Pak. Bisa. Sharingnya Birli gimana nih? Biasanya kalau di marketplace kalau penipu itu biasanya nggak mau transaksi di marketplace-nya, Pak. Kasih nomor WA, terus baru transaksi di WA. Nah, kita bisa sense kan? Common sense kita kan bilang, lah ini kenapa kok kita selalu disuruh ke WA? Ya, betul ya? Ya. Aneh itu. Dia buka di marketplace kok suruh ke WA. Sama kayak gini. Kamu punya toko di mall, mau transaksi, nanti aja ya kontak saya. Nah ini saya perlu dicurigai, jangan-jangan pegawainya ini curang. Betul nggak? Nah itu, kita harus hati-hati di situ. Jadi kita harus bisa merepresentasikan bahwa kami adalah bonafide. Kami meyakinkan. Ketika orang sudah mempertimbangkan, dia bisa akan beli. Dia pakai, dia puas, dia akan jadi loyal. Maka itu di marketplace untuk sebuah journey customer sampai jadi loyal, itu bukan cuma kita sekedar perang harga. Kenapa? Kalau yang di marketplace itu kan kadang ya kita seller-seller ya, normalnya nelongso ya, bahasa Surabaya nelongso. Mau sore kok produk kok ancur-ancuran kayak gitu. Tapi kalau dilihat, kalau kita mau jujur, kita amati, toko-toko yang menggunakan perang harga, akhirnya mereka survive nggak di masa sekarang ini? Saat itu transaksi mereka naik, setelah itu turun. Kenapa ya? Mereka udah nggak punya barang lagi gitu kan. Jadi harga bukan segalanya, tapi kita apa? Yang penting bagaimana kita sustain dengan harga yang wajar. Ya jangan sampai juga harga kita nggak wajar tuh ya. Oke. Depending of nature produk and service, jadi semua tergantung produk kita dan service apa. Dan ini tidak ada exact science, sangat bervariasi dari customer ke customer. Ketika kita pindah lokasi di daerah tertentu pun cara experience-nya juga beda. Untuk tahu yang pas gimana ya pasti harus kita melakukan eksperimen. Oke. Apa yang mau kita mapping? Bisa kita lihat. Untuk early stage kita bisa pakai digital activities, kemudian store activities, customer goal, and what customer is thinking and feeling. Atau juga kita bisa lihat pain point. Customer kita itu pain point-nya di mana? Kadang customer kita pain point di tertentu, jadi sehingga mereka juga bingung. Ini waduh, ini gimana ya? Mungkin dari teman-teman ada yang pernah belanjain produk ini nggak? Produk elektronik. Pasti banyak ya. Pernah Pak, beli HP juga pernah Pak. Beli HP ya. Iya. Yang paling pain menurut saya pain point paling berat itu kalau kita beli furniture, bukan elektronik. Pain point-nya customer kalau beli furniture itu apa? Masalah masang. Betul apa enggak? Betul Pak. Nah, ketika kita punya toko furniture, berarti kita tahu gimana caranya customer mau loyal sama kita kalau kita mau ngirim sekaligus mau masang. Meja komputer aja, tahu ya meja komputer yang untuk kalian pakai. Itu kira-kira sebenarnya untuk masang itu berat apa enggak? Berat Pak. Bukan berat yang gimana, tapi ribet. Kenapa?
mur dan skrupnya tuh tipe variasinya banyak kan. Kamu salah pasang, mejamu nggak bisa dipakai. Betul ya. Beberapa waktu lalu banyak teman saya tanya, mungkinkah furniture ini bisa digitalkan? Jual lewat digital, apa di masa pandemi gini ya, toko furniture pusing juga tuh. Saya bilang bisa. Cara gimana? Satu, digital activities. Kamu buat Instagram, posting portfoliomu semua. Yang kedua, store activities. Tunjukkan storemu ini memang meyakinkan. Terus yang berikutnya, customer goal. Customermu rata-rata itu mau kayak gimana? Dan beranilah jujur ke customer. Dan pain point customer itu apa biasanya? Ternyata masalah masang. Ya mungkin di masa pandemi ini orang pada bingung ya. Mau beli furniture, masuk rumah, untuk masang nanti tukangnya bener nggak bebas COVID. Betul ya? Pain point zaman sekarang COVID. Dan juga masang untuk bahan furniture masang. Saya bilang teman, gampang. Kamu yakinkan ke customer bahwa semua karyawanmu pasti kamu tes. Minimal waktu itu tesnya masih rapid test yang serologi. Dan pastikan semua karyawanmu yang datang dan masang pakai protokol yang ketat. Bila perlu bawa mereka disinfektan untuk orang lebih yakin. Akhirnya orang yakin kan? Misal kirim ke luar kota gitu gimana masangnya, Pak? Yuk, kasih tambahan. Ada cas tambahan. Jadi ini customer tuh pain point-nya adalah dimasang, dan ketika dicas itu nggak masalah. Yang namanya pain ini kan mereka lebih pilih bayar kan daripada harus repot sendiri. Ada patah bahasa Inggris, no pain, no gain. Betul ya? Dari pain itu mereka berhasil, kita dapatkan sesuatu, kita gain sesuatu. Dicas tambah nggak apa-apa. Rata-rata orang itu kan orang Indonesia kan lebih milih bayar dibandingkan repot, toh. Betul nggak? Ingat, tipikal orang Indonesia lebih baik bayar daripada repot. Betul nggak? Nah, dari sini kita bisa akan bangun, oke, berarti apa yang saya harus lakukan? Kita harus lihat, understanding this, UX capability. UX itu bicara juga masalah customer journey, teknologi, proses, dan staffing. Dari situ akhirnya kita bisa membuat sebuah customer journey. Kayak tadi teman saya bilang, bisa ya, tapi itu tunjukkan bahwa memang semua karyawanmu pun taat protokol. Bila perlu dikasih disinfektan. Dan yang kalah penting customer goal. Goalnya customer mau beli apa? Interiormu atau furniture-nya itu apa? Saya cukup salut dengan teman saya, dia selalu bilang terang-terangan. Kalau beli meja, apalagi meja yang biasa, jangan di saya. Mending beli di toko-toko yang sudah jadi, yang sudah mass product, karena biayanya pasti lebih murah. Tapi kalau mebel-mebel atau furniture yang custom, bisa ke saya. Dia tahu bahwa apa? Customer kalau mau beli itu salah satunya adalah yang cari harga murah untuk barang yang dirasa murah. Makanya dia langsung terang-terangan bilang, sudah kalau cuma meja komputer, beli yang mass product aja lah. Tapi kalau mau cari yang custom furniture, kayak dapur, apa itu, bisa di saya. Karena saya bisa lebih murah, karena harga jasanya lebih murah dibandingkan vendor lain. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, ini. Saya seorang anak kos. I think I need to buy some washing machine for my apartment. Saya mau pindah dari kos ke apartemen. Kalau di kos biasanya kan enak, semua bisa dicucikan, ada mesin cuci. Nah ini saya mau pindah apartemen, saya perlu sebuah mesin cuci. Oke, I know nothing about washing machine. Saya orang IT, saya nggak ngerti nih washing machine itu kayak gimana. Blas, nggak ngerti apa yang bedanya 1 tabung, 2 tabung, apa itu, blas, saya nggak ngerti. Oke, tapi saya harus beli washing machine. Saya harus beli washing machine. Terus gimana caranya? Kita lihat tahun 95. Journey-nya customer tahun 95 ya. Saya ke sebuah toko. Dari sekian banyak toko, saya masuk satu. Kenapa? They had a cool radio commercial and theme song. Jadi lagu-lagunya dung-dang, dung-dang, dung. Wah, keren ini. Buat kelihatannya nyaman itu ya.
Masuklah saya ke situ. Dibandingkan toko, yang satunya SPG-nya merengut semua. Pasti tahun itu saya nggak mau masuk ke situ, ya kan? Atau tanya, Mbak, Mas, ada mesin cuci? Ada. Tipe ini yang bagus apa? Banyak. Sudah lewat. Gitu ya. Beda kalau di toko yang ini. Ada musik-musiknya keren gitu ya. Terus kalau tanyain, Mbak, mau tak cari mesin cuci? Tanyain, oh ya, cari mesin cuci yang gimana, Mas? Yang mau tipe seperti apa? Kebutuhannya apa? Mas, langsung masuk. Saya jelaskan ke problem ke salesman atau sales girl-nya itu. Saya ini baru pindah ke apartemen. Namanya baru pindah, masih modalnya masih cupon, low budget. Tapi saya belum punya anak. Gimana enaknya? Oke. Akhirnya salesman atau sales girl bilang, oke, SPG-nya ini Pak, Mas, ada 3 tipe. Silakan apa yang mau dipilih. Saya tanya lagi, 3 tipe ini gimana after sales-nya dan lain-lainnya. Oke, akhirnya saya pilih 1 brand. Oke, saya pilih yang ini. Kayaknya ini udah banyak yang pakai, jadi lebih aman kalau ada kerusakan. Dan ternyata secara dimensi paling cocok. Tapi di tahun 2014, udah rusak atau mesin-mesinnya itu. Mesinnya rusak, nah saya mau beli. Gimana? Tahun 2014, ingatlah, kids-kids zaman now kayak Anda semua, yang customer Anda yang juga kids zaman now, mereka nggak lagi datang ke toko. Tapi pertama kali, apa yang saya lakukan dulu? Pasti googling, betul nggak? Betul, Pak. Betul toh, kalau kalian cari apapun pasti googling loh sekarang. Iya, Pak. Ya. Oke, pasti googling. Nah, saya punya 3 anak nih. Saya nggak mau mesin cuci yang berisik. Oke. Saya baca review, cari expert, baca YouTube dan lihat YouTube macam-macam, dapat. Ternyata ada orang yang tipenya seperti saya. Dan dia ngasih solusi. Oke, akhirnya saya pilih brand. Katanya brand ini mas cocok nih. Baru saya ke supplier untuk beli. Betul nggak? Ini journey yang udah beda kan teman-teman? Ini journey yang kemarin saya lakukan waktu saya beli microwave. Masa COVID gini, masakan harus dipanasi kalau saya beli. Betul nggak? Kita semua pada nggak yakin dengan makanan. Panasnya kalau pakai dandang lama. Pakai diskusi sana-sini, oke, kita beli microwave. Terus pertanyaan berikutnya, mau beli microwave apa? Google banyak sekali reviewnya, harganya sekian variasi. Oke, cari YouTube, mau ada yang review gini-gini. Oke, akhirnya decide. Di situ ketika saya decide mau beli, saya pasti cari dengan supplier yang di masa pandemi ini ya, supplier yang gimana? Yang digital friendly dong, ya kan? Sebisa mungkin saya nggak perlu datang ke situ. Coba telepon sana sini, oh ya nggak bisa Pak, harus ke sini biar bisa kita coba. Ada satu vendor besar diawali huruf H di Surabaya mengatakan online bisa, tetap garansi berlaku. Ada kerusakan boleh klaim, oke. Pengiriman bisa kami lakukan, oke. Berarti aman ya kelihatannya. Oke, saya pendek kata saya beli, beres, barang dikirim hari itu juga. Dari situ akhirnya apa? Saya merasa puas dengan toko itu. Nah, itulah sebuah customer journey yang memudahkan. Even di masa pandemi, ini ada kesempatan kita untuk mencari journey yang termudah bagi customer. Even saya pun sekarang kalau kadang beli barang-barang elektronik, bahkan nggak perlu ketemu penjualnya pun bisa. Jadi bagaimana kita sekarang mapping sebuah customer journey kita? Entah itu penjualnya lewat WA, lewat Instagram, membuat customer journey supaya mereka merasa mudah. Nah, ini Monica kan itu ya, Mon, bikin Quippy ya. Quippy kan termasuk salah satu customer journey, juga mempermudah customer journey ya, Mon. Iya, benar, Pak. Nah, kamu bisa ceritakan, Mon, customer journey-mu untuk Quippy ini kayak gimana? Pengennya? Inginnya itu adalah supaya ketika kita online, mereka itu dapat respon atau respon dari si seller ini dengan lebih cepat dan lebih personalized gitu.
nggak terkesan chatbot, karena kan kayak kita malas nggak sih di all shop yang kita tanya A dijawabnya B sesuai dengan format dari Shopee-nya misalnya kayak gitu. Tapi yang diharapkan Quippy adalah Quippy bisa bantu supaya setiap jawaban itu kita nggak repot gitu loh jawabin mereka, tapi tetap bisa personalize jatuhnya di customer kayak gitu. Oke. Ya, jadi kita bisa lihat ya, kalau kita jawabnya cuma chatbot ya kesannya kayak gimana juga kan. Nah itu hebatnya berapa customer service vendor-vendor yang saya suka itu apa? Meskipun itu chatbotnya itu pinter, nggak terkesan kita chatting dengan bot. Dan kalaupun ada FAQ-nya pun juga tepat sasaran. Anda mungkin pernah tahu AirAsia, tahu ya AirAsia? AirAsia itu secara teknologi jauh lebih bagus dibandingkan dengan Garuda. Mohon maaf sebut merek ya, tapi itu ya kenyataan. Kenapa? Kalau saya chat di webnya AirAsia, jawabannya itu tepat. Sampai akhirnya botnya itu nggak ngatasi, baru di kontak dengan customer service yang bertugas. Dan hebatnya customer service-nya bisa 3 bahasa, atau bisa bahasa apapun yang kita pingin. Itu sebuah journey, bahwa gimana sebuah AirAsia akhirnya membuat customer jadi lebih suka. Prosedur refund apa semua, tanya jawabannya pas semua. Oke, ini jadi decision funnel-nya udah kelihatan beda ya. Kalau dulu supplier nomor 1, kalau di 2014 ke atas, supplier paling bawah. Kenapa? Orang cari dulu produknya apa, baru cari supplier. Nah, inilah yang menyebabkan, seperti di Surabaya ini, transformasi toko-toko elektronik itu berubah drastis. Karena ada satu toko yang inisial huruf H, dia itu sudah pemain lama dari Surabaya. Tapi dia tahu zaman ini harus bergeser terus. Akhirnya apa? Dia sekarang di Surabaya kalau cari barang apa-apa, udah rujukannya ke situ. Karena apa? Dia webnya lengkap. Customer journey-nya juga, kalau ke tokonya juga bagus. Oke, jadi you want to be as high as possible in decision funnel. Kita sebisa mungkin harus jadi top of mind dari customer ketika mereka mau beli barang. Oke, jadi branding, you want to get cool theme song in their head. Jadi branding itu penting juga. Kalau zaman dulu yang di branding itu suppliernya, toko-tokonya. Kemudian kalau ini ada misalkan kayak konten marketing. Konten marketing ini kita harus pastikan konten marketing kita juga menjawab dari kebutuhan customer. Minggu depan kita akan belajar video marketing. Video marketing itu penting, tapi ya isinya harus yang bagus ya. Kita kan ya juga kayak ada video-video yang kelihatannya review, tapi tujuannya kita nggak puas dengan hasil reviewnya itu. Kenapa? Reviewnya cuman, ya ini kalau saya pakai untuk begini, ya agak matang sih kalau saya pakai ini. Tapi saya belum coba yang lain. Itu berarti kelihatan nggak sih pembuat video ini serius apa enggak untuk mereview barang itu? Kelihatan, Pak. Kelihatan nggak serius ya. Beda kalau dengan yang benar-benar serius. Dia pasti akan bilang, oh ya, barangnya seperti ini, kebutuhannya untuk apa, ini untuk menyelesaikan masalah apa. Kamu mau ngiklan itu boleh, tapi di bagian belakang. Tapi intinya apa? Customer itu sekarang saat ini butuh pertama kali apa? Jawaban atas problem mereka. Jawaban atas problem mereka itu apa? Itu kita harus berikan solusi di marketing tools kita. Branding itu penting. Cuman pastikan branding kita juga menjadi jawaban atas masalah. Bukan branding untuk keren-kerenan tok itu ya. Kalau kita lihat Indomie sampai sekarang menjawab permasalahan kita enggak? Ayo, Indomie itu sampai sekarang menjawab permasalahan kita enggak? Menjawab, Pak. Menjawab, Permasalahan Pak. apa? Permasalahan apa, Raffi? Perasaan lapar pengen makan cepat, Pak. Betul. Brandingnya Indomie itu penting enggak? Sampai sekarang. Sampai sekarang tetap keren toh. Sampai kamu kids-kids zaman now kayak kalian yang lahirnya tahun 2000-an ke atas saja masih suka Indomie ya. Revolusioner juga ya, Pak, produknya, Pak. Nah, Walaupun itu. cuma murah. Nah,
Dia juga menciptakan masalah apa? Makanan mau murah, enak itu ya, Indomie. Jadi kelihatan ya, konten-konten marketing itu sekarang penting, termasuk dan juga ada branding. Tapi bukan berarti brandingmu nge-branding tapi nggak menyelesaikan masalah dari customer. Kenapa kalau ada use decision funnel? Sekarang memang sudah beda konteksnya. Customer journey tadi saya sudah tunjukkan. Kalau dulu tahun 95 saya butuh barang, saya akan ke toko. Saya pengen ini, saya ke toko. Jadi tahun 95-an waktu itu saya masih SD. Oh, saya perlu ini. Saya mau beli komputer. Ya udah, saya diajak papa saya ke toko komputer. Datang ke situ blank. Dan namanya anak SD suruh beli komputer, nggak ngerti ya kan. Nggak ngerti itu spek-spek apa itu. Papa saya juga bukan orang IT, ya, tambah nggak ngerti. Akhirnya papa saya bilang, udah sudah ke expo aja. Kan dulu sering ada expo komputer, oke, datang ke expo komputer, datang dari stand ke stand, saya tanya, saya butuh ini. Dari situ jawabannya yang paling enak itu yang akhirnya saya beli di situ, meskipun harganya sedikit lebih mahal. Tapi zaman sekarang beda itu ya. Kenapa? Saya butuh komputer, saya googling aja, betul nggak? Tinggal kelihatan toko mana yang paling harganya lebih murah. Dan kalau saya chat, responnya cepat. Kenapa? New availability of information. Sekarang informasi itu gampang diakses dari mana-mana. Internet is not about e-commerce or website or technology. It's about change behavior. Suka tidak suka, internet ini merubah behavior kita. Betul nggak, teman-teman? Betul, Pak. Google itu adalah yang paling merubah behavior kita. Apa-apa mesti Google dulu dong, gitu ya. Iya. First, we change the technology. Pertama kali kita merubah teknologi, tapi sekarang teknologi yang sudah merubah kita semua. Behavior kita juga berubah, behavior customer kita berubah, decision funnel juga berubah. Jadi kalau teman-teman punya TikTok, ya manfaatkan aja TikTok untuk nge-branding produkmu dan menunjukkan produkmu itu bagus. Tapi jangan buat konten-konten sampah ya, itu kadang memang repot ya. Kadang banyak orang tuh buat konten-konten sampah, yang diincar bukan orang beli produk kita, bukan customer journey yang diincar, tapi apa? Kliknya tok itu ya. Itu biasanya nggak akan sustain juga itu. Jadi pastikan konten-konten kita itu fokusnya apa? Ke customer journey. Syukur-syukur konten kita bisa make money. Itu syukur-syukur. Oke, ini kalau kita lihat ya digital customer journey sebelum masa pre-internet itu awareness. Awareness-nya muncul ketika orang baca koran, lihat TV. Kemudian mereka consideration. Kemudian mereka melakukan research, wah saya butuh enggak ini. Kemudian mereka melakukan conversion. Oke, kemudian share. Share ini, karena zaman dulu nggak ada internet, share lingkupnya terbatas. Tapi kalau sekarang dengan ada internet, share itu akhirnya bisa meningkatkan awareness ke orang-orang yang belum tahu. Contoh ya ini sering dilakukan kan misalnya. Oke, Anda datang ke sebuah kafe, share our product and mention us, you will get one free drink. Otomatis Anda nge-share enggak? Nge-share tahu pasti ya. Lumayan nih satu free drink. Nah, itu akhirnya ketika ada share, itu kan orang lain aware, oh ternyata ada kafe ini toh, produknya ini. Kalau zaman dulu ya, share-nya apa? Dari mouth to mouth. Powerful, tapi nggak bisa menjangkau luas. Kalau sekarang ini kita share, langsung semua pada tahu. Sehingga orang bisa, yang asalnya nggak tahu, jadi tahu. Oke, decision funnel. Berarti kita punya fokus baru, information phase itu become more important. Pastikan orang ketika cari produk kita di Google itu ada dan nemu. Akhirnya apa? Informasi kita harus jelas. Ketika orang sudah pakai, needs more attention. Ketika orang pakai dan ngasih testimoni di toko kita, itu sebaiknya kita balas apa enggak? Balas, Pak.
Kenapa kok balas, Firly? Kasih makasih karena udah di review gitu kan. Bisa ini Pak, word of mouth-nya ini bisa lebih powerful. Ya, word of mouth-nya lebih powerful. Kenapa powerful? Kan Anda artinya apa? Menghargai orang yang sudah pakai produk Anda. Ini kan, orang yang sudah pakai, merasa testimoninya di reply, berarti dia, wah, ini sellernya baik ya, udah ramah lagi gitu ya. Kira-kira dia jadi mulai ada engagement nggak dengan toko Anda? Nanti ketika ditanya, oh belinya di mana? Dia bisa nggak nge-share link toko Anda? Bisa, Pak. Bisa, itu. Word of mouth itu sekarang tetap terjadi, tapi lewat sosial media. Nah, word of mouth ini apa? Ini yang paling powerful. Ketika orang puas, dia akan ngasih rekomendasi. Apalagi kan sekarang bisa share link, betul ya? Tinggal, sebentar, tunggu, tak share link, klik, udah tak share di WA. Otomatis orang mau beli. Berapa banyak dari kita akhirnya sekarang sering nge-share toko-toko tertentu kan? Artinya apa? Use phase needs more attention. Di fase orang pakai, itu harus kita perlu atensi lebih. Bahkan ketika ada yang komplain, kita harus bertanya, komplainnya kenapa? Ada yang perlu kami bantu nggak? Sehingga ketika mereka puas, mereka pasti ngasih rekomen. Oke, information phase, more emphasis, content marketing, advertising, ini tahu ya. Stop yelling, tapi start helping. Di fase informasi ini, jangan cuma teriak-teriak, ayo beli, tapi start helping. Helping apa? Dengan Anda beli produk saya, masalah Anda yang selesai adalah seperti ini. Ya kan saya sering ngasih ilustrasi contohnya itu ya, bakul jamu yang lewat depan rumah Anda itu ya. Kalau misalkan ada, ini nih ada yang jual jamu, lewat depan rumahnya Raffi. Orang jamunya bilang, Mas Raffi, ayo Mas, beli jamu saya. Raffi kira-kira ada respon enggak kalau seperti itu? Misalkan saya ada tanya, Mas Raffi, beli jamu saya. Tergantung, Pak. Kalau apa kadang juga malu ya, Pak. Kedengeran tetangga mungkin. Nah, beda. Sekarang kalau saya bilangnya gini, bakul jamunya bilang ke Raffi, Mas, sampean kan beraktivitas terus, sekolah online, kan butuh konsentrasi Mas. Ini Mas, saya ada jamu untuk membuat Anda lebih mudah konsentrasi. Jadi Anda bisa ikut kuliah online dengan full tenaganya, enggak capek. Kamu lebih mempertimbangkan yang mana? Yang kedua, Pak. Yang Ya, kedua kan? Nah, bisa. betul. Jelas ya bedanya ya. Kamu yelling dan start helping. Kalau yang pertama cuma yelling, Mas, tuku, beli, ya kan? Ini cuma yelling toh ya. Itu enggak akan bantu itu ya. Tapi kalau helping, sama kan? Orang akan, oke, lebih bisa pertimbangkan. Kebanyakan information phase itu masih di arah yelling. Cuma teriak, ayo beli. Wah, nggak helping. Kemudian stop creating awareness with advertising. Start providing information with content marketing. Jadi jangan cuma ngiklan, tapi kasih informasi. Di sana lengkap dengan konten marketingnya. Change advertising into information with context. Kita perhatikan harus lihat konteks juga. Kita ingin menyasar konteks mana. Kenapa? Kalau konteksnya itu tidak jelas, orang juga nggak ada yang tertarik. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Aman semua? Oke, ini kita bisa break 5 menit dulu untuk bagi yang mau ke toilet atau yang mau minum, silakan. Setelah 5 menit kita kembali lagi ya. Oke, Pak.